pagi semua. Welcome to grade 4. Mari belajar tematik kelas 4 sekolah dasar. Bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Semoga pagi ini pembelajaran menarik buat anak-anak dan menyenangkan untuk kita semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, pagi ini kita akan belajar tema yang ketiga, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo cintai lingkungan. Pembelajaran yang kedua. Dan hari ini kita belajar khusus untuk muatan pembelajaran IPA, Bahasa Indonesia, dan SBDP. IPA tetap kita belajar keseimbangan, pelestarian lingkungan, Bahasa Indonesia mengenai wawancara, dan SBDP mengenai montase. Mari kita lihat satu demi satu. Let's go. Nah, anak-anak, di dekat rumah Bella terdapat lahan yang kosong, dan oleh orang-orang mereka sepakat menggunakan lahan itu karena di lahan itu biasanya karena tidak terpakai, orang-orang di lingkungan itu membuang sampah di lahan yang kotor ini, di lahan ini, sehingga menjadi lahan terlihat kotor. Nah, buangan ini mengganggu lingkungan yang ada di rukun tetangga tersebut, dan oleh masyarakat yang ada di rukun tetangga ini, mereka sepakat untuk menggunakan lahan ini ditanami dengan toga. Apa itu toga? Apa itu toga, anak-anak? Toga atau tanaman obat keluarga. Nah, tanaman obat keluarga ini adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai obat. Tanaman obat ditanam di halaman rumah, ya, atau kebun, atau bisa juga dibudidayakan untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Nah, sebenarnya setiap keluarga bisa memanfaatkan pekarangan rumahnya untuk ditanami tanaman obat-obatan ini. Ini juga digunakan sebagai pengobatan keluarga. Nah, ada berbagai jenis tanaman yang dapat bermanfaat sebagai obat yang dapat ditanam. Tanaman-tanaman tersebut dapat kita tanam dan mudah di lingkungan sekitar kita. Tanaman-tanaman tersebut diantaranya seperti sirih, kunyit, lidah buaya, jahe, atau kumis kucing, mahkota dewa, ya, jeruk nipis, mengkudu, daun salam, dan masih banyak lagi. Nah, banyak manfaat yang diperoleh dari tanaman obat ini, terutama ketika kita menanamnya di pekarangan rumah. Selain bermanfaat untuk menyediakan obat tradisional, tanaman ini juga dapat memperindah taman sekaligus ikut melestarikan keragaman atau keberadaan tanaman-tanaman yang ada. Jadi, bertanam tanaman obat untuk keluarga juga dapat membuka peluang usaha di bidang obat-obat tradisional. Nah, dari penjelasan tadi, mari kita jawab pertanyaan yang ada di slide ini. Nah, apakah pekarangan rumahmu sudah ada tanaman toga ini? Jika ada contoh tanaman, nah, menurut anak-anak, ya, apa faedahnya buat anak-anak, buat keluarga di rumah? Jika rumah pekarangan kita menanam di pot atau menanam di halaman langsung, apakah ini mempunyai manfaat buat anak-anak? Oke,
Mari kita membaca. Judulnya adalah Merawat Hewan dan Tanaman. Kita membaca sama-sama, anak-anak memperhatikan di slide atau di buku teks. Bella, Udin, Putu, Edo, dan Upik, serta Lucy melakukan kegiatan kerja kelompok. Di rumah Lucy terletak jauh dari sekolah. Mereka sedang menyelesaikan tugas laporan. Mereka sedang menyelesaikan tugas wawancara. Di halaman sisi kanan rumah Lucy terdapat kolam ikan. Di sana ada bermacam-macam ikan. Ya, ada ikan mas, ikan koi, dan juga ada ikan mujair. Nah, keluarga Lucy merawat ikan ini, ya, dan mereka membersihkan kolam ini secara teratur. Jadi ikan-ikan diberi makan setiap hari secara teratur. Oleh karena itu, ikan-ikan di kolam juga terlihat sehat ketika berenang, terasa lebih lincah. Nah, selain memiliki ikan-ikan hias, di rumah Lucy juga terdapat tanaman dengan banyak tanaman. Ibu Lucy ternyata gemar memelihara tanaman hias. Ada berbagai jenis tanaman hias yang dipelihara oleh ibu, seperti anggrek, soka, bougainville, dan alamanda. Ya, Ibu Lucy juga merawat tanaman hasilnya dengan baik. Ya, tanaman hias dengan baik. Ia menyiram secara teratur. Tidak lupa pula ia memupuk tanaman tersebut secukupnya. Dan tidak mengherankan, tanaman Ibu Lucy subur sehingga sedap dipandang mata. Nah, setelah anak-anak membaca teks di atas, memahami tentang pentingnya merawat hewan dan tumbuhan sebaik-baiknya, bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu memiliki hewan piaraan? Hewan piaraanmu apa di rumah? Dan kamu juga memelihara atau merawat hewan peliharaanmu? Ya, silakan anak-anak melihat tabel yang ada di slide. Apabila kamu memiliki hewan piaraan, bergabung dengan temanmu untuk mendapatkan informasi hal-hal yang dilakukan oleh ketika memelihara hewan peliharaan. Ya, boleh kita melakukan wawancara ini terhadap warga yang ada di samping kita, ya, tetangga kita. Ada 2 ini, silakan anak-anak mencoba mewawancara, ya. Oke. Nah, pada subtema sebelumnya anak-anak sudah belajar mengenai kolase dan mosaik, ya. Kolase dan mosaik. Pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai montase. Apa perbedaan montase dengan kolase dan mosaik? Ya, anak-anak sudah pasti sudah bisa menjawab kolase dan mosaik. Sekarang montase. Montase adalah gambar yang dihasilkan dengan mencampurkan beberapa sumber. Karya montase dihasilkan dengan menyatukan beberapa gambar yang sudah jadi. Jadi yaitu dengan cara gambar yang sudah jadi digunting, kemudian kita satukan, kita tempelkan pada satu kertas dan menjadi satu kesatuan. Contoh, anak-anak menggunting gambar rumah, ya, gambar rumah. Kemudian kita juga mencari gambar matahari, kita mencari gambar tanaman bunga-bunga. Nah, gambar-gambar ini kita akan tempelkan di salah satu kertas, jadi menjadi satu kesatuan, ya. Satu kesatuan, sudah ada matahari, sudah ada rumah, sudah ada tumbuhan, sudah ada hewan. Nah, itulah yang disebut dengan montase. Nah, mari kita coba membuat karya montase. Ini ada bahan-bahan majalah, koran, dan gambar-gambar yang dijadikan montase. Bisa diambil di majalah atau koran, atau bisa juga di print yang kita cari di internet. Kemudian kita gunting gambar ini, lem, kemudian ditempelkan pada gambar-gambar ini, ditempelkan pada buku gambar atau kertas bisa, ya. Setelah karya ini sudah jadi, silakan anak-anak
menempatkannya di salah satu bingkai, dan ini mungkin akan dikumpulkan di sekolah dan dijadikan pameran kecil. Demikian penjelasan kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat anak-anak semua, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen untuk perkembangan channel pembelajaran ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Salam sehat.